Pagi menyapa, aku mendengar suara ribut-ribut di depan kamarku dan saat aku membuka pintu, aku sangat terkejut karena bau anyir darah begitu menusuk hidung, ditambah lagi banyak sekali cipratan darah dan darah berceceran di lantai. Dan kesialan, bisa-bisanya dia membawa 5 orang korban sekaligus kita jadi kerepotan. Gerutu seorang pria sambil membersihkan darah menggunakan alat pel. Iya, tadi malam dia terlihat sangat semangat sekali. Timpal yang lainnya. Sedangkan aku hanya diam di ambang pintu sambil menutup hidung karena bau darah yang sangat menyengat. Aku ingin membeli serapan tapi aku bingung harus lewat mana karena darah berceceran tepat di depan kamarku. Sedang apa kamu? Sebaiknya kamu masuk ke dalam daripada kayak orang begok di ambang pintu. Tegur seorang wanita yang sama-sama sedang membersihkan darah di tembok. Aku lapar, aku ingin beli serapan di luar. Jawabku ketus, memangnya dia saja yang bisa berbicara ketus denganku. Bodoh, jangan keluar sebelum semua ini selesai, masuk sekarang ke dalam kamar atau darahmu yang akan kececeran di sini. Mendengar ancaman dari perempuan itu, aku langsung menutup pintu dengan sangat kencang. Amora, apa kamu gila memarahi Caca yang tidak tahu apa-apa? Tiba-tiba terdengar suara Dante menegur Amora. Tak lama suara ketukan pintu pun terdengar, aku langsung membukanya karena aku yakin bahwa itu adalah Dante. Kamu lapar? Mau makan makanan yang Aki berikan semalam enggak? Tanya Dante. Ia mau. Aku tidak menolak sama sekali penawaran Dante, karena aku memang sangat menyukai makanan yang Dante berikan semalam. Ya sudah, ayo ikut ke kamarku. Awas jalannya masih banyak darah bercecerannya membuat licin. Lalu aku pun mengikuti langkah Dante. Tak sengaja aku melihat ke arah Amora yang terlihat sangat marah ketika aku berjalan bersama Dante. Namun aku tidak peduli dengan wanita jahat tersebut, setidaknya di kos-kosan ini ada yang baik denganku. Duduk, kamu makan di sini saja. Nanti kamu malah enggak mood makan jika kembali ke kamar dan melihat darah berceceran. Sekarang aku sedang duduk di kamar Dante. Kamarnya sangat bersih dan juga rapi. Aku sempat berpikir bahwa kamar Dante sangat seram. Di dalam khayalanku kamar Dante begitu gelap dan banyak ornamen-ornamen menakutkan. Namun ternyata dugaanku salah, ternyata kamarnya sangat nyaman. Dan, ini pasti kamu bayarnya mahal ya ke ibu kos? Soalnya kamar kamu kelihatan jauh lebih besar dibandingkan kamar-kamar yang lain. Tanya aku kepada Dante. Kamu tahu nggak siapa pemilik kos ini sebenarnya? Bukannya menjawab, Dante malah balik bertanya padaku. Siapa? Orang tuaku, kos-kosan ini adalah milik orang tuaku. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing jadi mereka mempercayakan kos-kosan ini untuk aku kelola. Ya sudah, kau kelolakan saja untuk menjadi base camp teman-temanku. Aku sangat terkejut ketika Dante bilang bahwa ini kos-kosan milik orang tuanya. Pantas saja Dante seperti bebas melakukan apapun tanpa takut ketahuan oleh pemilik kosan. Apa? Lalu bagaimana jika ada orang yang benar-benar awam ingin ngekos di sini? Apa kamu akan menghabisinya juga? Secara kan kosan ini tidak jauh dari pabrik besar. Tanyaku. Ya, jujur saja yang bertahan cukup lama di kosan ini adalah kamu. Sisanya ada yang mati dan ada juga yang trauma sehingga dia tidak bisa bersuara. Akhirnya aku menghabiskan semua makanan yang diberikan oleh Dante. Dante juga memberikan beberapa buah-buahan untukku dan semuanya juga habis. Gila, kamu kesurupan atau kelaparan? Bisa-bisanya makan porsi kuli kayak gitu. Ucap Dante yang terlihat kaget melihat porsi makanku. Iya. Aku lapar banget dari tadi. Jawabku singkat. Setelah makan aku pun bermain ponsel di kamar Dante. Aku masih belum diizinkan untuk keluar dari kamarnya karena katanya teman-temannya belum selesai membersihkan darah.
Bau apa ini? Kok enak banget? Perutku seketika mual ketika mencium bau kimia yang sangat menyengat. Aku yakin Danta dan teman-temannya menggunakan cairan kimia untuk meminimalisir bau amis. Aku langsung lari ke kamar mandi Danta. Alhasil makanan yang aku makan keluar semuanya. Loh, akhir-akhir ini kenapa ya aku sering banget melihat kamu muntah? Kamu sedang tidak enak badan atau bagaimana? Tanya Danta. Perasaan aku tadi melihat dia pergi keluar untuk membantu teman-temannya, tapi sekarang Dante malah ada di belakangku. Nggak apa-apa. Aku hanya mual saja mencium bau cairan kimia, jawabku. Setelah menunggu sekitar 1 jam akhirnya aku dipersilahkan keluar dari kamar, dan saat aku buka ponsel ternyata aku diterima menjadi driver di salah satu aplikasi terbaru ojek online. Aku langsung bergegas mandi, meskipun perut dan kepalaku masih terasa sakit, aku harus mencari uang untuk aku makan sehari-hari. Sekarang aku sadar bahwa aku tidak hidup sendiri, ada bayi yang membutuhkan nutrisi di tubuhku. Mau kemana? Dante benar-benar seperti hantu. Aku merasa dia selalu ada di dekatku dan mengagetkanku.